Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Di sini saya Septi Dina Lutfiana dengan NIM D2018-5017 dari Psikologi 1. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang gangguan simptom somatik, yakni tugas dari psikologi abnormal, dengan dosen pengempunya yaitu Bu Arum Fitria M.PSI, psikolog. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Apa sih gangguan simptom somatik itu? Ada beberapa menurut para ahli. Yang pertama, yaitu Davison dan Neely. Menurut mereka, gangguan somatisasi merupakan salah satu bentuk gangguan somatofrom yang sumber gangguannya adalah kecemasan yang dimanifestasikan dalam keluhan fisik, sehingga orang lain itu tidak akan mengerti jika individu tersebut tidak mengeluh. Dan yang kedua, menurut Mayu dan Bell. Menurut mereka, somatisasi juga merupakan suatu bentuk gangguan yang ditunjukkan dengan satu atau beberapa macam keluhan fisik, tetapi secara medis tidak mempunyai dasar yang jelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gangguan simptom somatik itu merupakan kasus kekhawatiran yang berlebihan tentang gejala fisik yang dirasakan seseorang hingga mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam simptom somatik ini mempunyai konsep bahwa proses psikologis dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Sebagai contoh, beberapa orang mengeluhkan sulit bernafas. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah kriteria diagnosis berdasarkan DSM-5. Ada beberapa kriteria diagnosis ini. Yang pertama, satu atau lebih gejala somatik yang menyedihkan atau mengakibatkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria yang kedua yaitu pikiran, perasaan, atau perilaku yang berlebihan terkait dengan gejala somatik atau masalah kesehatan yang dimanifestasikan. Setidaknya ada salah satu dari berikut. Yang pertama, pikiran yang tidak proporsional dan gigih tentang keseriusan gejala seseorang. Yang kedua, tingkat kegelisahan yang tinggi tentang kesehatan dan atau gejala. Yang ketiga, waktu dan energi yang berlebihan untuk gejala atau masalah kesehatan. Dan selanjutnya kriteria yang ketiga. Meskipun salah satu gejala somatik mungkin tidak ada secara terus-menerus, akan tetapi keadaan tersebut akan menjadi simptomatik persisten yang mempunyai waktu lebih dari 6 bulan. Yang selanjutnya adalah kriteria diagnosis yang ditentukan jika spesifikator ini untuk individu gejala somatiknya sebagian besar melibatkan nyeri,
atau gangguan nyeri. Yang selanjutnya, kriteria diagnosis yang ditetapkan jika kursus persisten ditandai dengan gejala yang parah, penurunan nilai yang nyata, dan durasi yang lama, lebih dari 6 bulan. Yang selanjutnya yaitu kriteria diagnosis menentukan tingkatan keparahan saat ini. Dibagi menjadi 3, ringan, sedang, dan parah. Untuk yang ringan, hanya satu dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B terpenuhi. Yang sedang, 2 atau lebih dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu parah. 2 atau lebih dari gejala yang ditentukan dalam kriteria B dipenuhi, ditambah ada beberapa keluhan somatik yang gejala itu yang sangat parah. Yang selanjutnya adalah perspektif teoritis. Ada beberapa teori dalam gangguan simptom somatik ini. Yang pertama, teori psikodinamika. Tokoh teori psikodinamika adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud menyatakan bahwa ego berfungsi mengendalikan dorongan seksual dan agresif yang mengancam atau tidak dapat diterima yang timbul dari id melalui mekanisme pertahanan diri seperti represi. Dalam pengendalian, mencegah kecemasan yang akan timbul jika orang ini menyadari keberadaan impuls-impuls tersebut. Menurut teori psikodinamika, ada 2 fungsi. Fungsi pertama, keuntungan primer. Apa sih keuntungan primer itu? Individu menjaga konflik-konflik internal tetap direpresi. Maksudnya apa? Orang tersebut menyadari simptom fisik yang muncul, tetapi tidak menyadari konflik yang direpresentasikan simptom fisik tersebut. Yang kedua, keuntungan sekunder. Apa sih keuntungan sekunder itu? Keuntungan individu untuk menghindari tanggung jawab yang memberatkan dan untuk memperoleh dukungan alih hukuman dari orang-orang di sekitar mereka. Contohnya, kasus malingering. Sejumlah pilot pesawat mengebom selama Perang Dunia Kedua. Seorang pilot itu menderita rabun senja, histeri yang menghalangi mereka melakukan misi malam hari yang berbahaya. Dalam perspektif psikodinamika ini, kebutaan mereka mungkin memberikan keuntungan primer karena melindungi mereka dari rasa bersalah terkait menjatuhkan bom di wilayah sipil. Dan tujuan pada keuntungan sekundernya itu yaitu membantu mereka menghindari dari misi berbahayanya. Yang kedua adalah teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran ini terfokus pada kejadian secara langsung untuk menguatkan simptom dan untuk menghindari situasi yang memicu kecemasan. Contohnya, orang yang mempunyai gangguan kecemasan terhadap penyakit. Pasti mereka sering terganggu oleh pemikiran obsesif yang menimbulkan kecemasan mengenai kondisi kesehatannya mereka. Mereka akan berpindah-pindah dokter guna untuk memperkuat rasa lega.
Tetapi dokter mengatakan bahwa ketakutan mereka itu tidaklah beralasan. Namun, pemikiran yang mengganggu tersebut kembali muncul, mendorong mereka melakukan konsultasi berulang, seperti teori behavioris, siklus terus berulang-ulang. Yang ketiga adalah teori kognitif. Dalam teori kognitif ini terfokus pada pemikiran yang terganggu. Contohnya, gangguan panik. Biasanya orang yang panik itu salah menafsirkan isyarat fisik, membawa sebuah persepsi adanya suatu ancaman yang akan muncul dan dengan cepat berubah menjadi kecemasan dan menimbulkan terjadinya bahaya. Yang ketiga adalah teori kognitif. Dalam teori kognitif ini terfokus pada pemikiran yang terganggu. Contohnya, gangguan panik. Biasanya orang yang panik itu salah menafsirkan isyarat fisik, membawa sebuah persepsi adanya suatu ancaman yang akan muncul dan dengan cepat berubah menjadi kecemasan dan menimbulkan terjadinya bahaya. Yang selanjutnya adalah perspektif penanganan. Pada gangguan simptom somatif ini menggunakan pendekatan psikoanalisa dengan tokoh Sigmund Freud. Pada pendekatan psikoanalisa ini berupaya mengungkapkan dan membawa konflik tidak sadar semasa kecil ke kesadarannya. Begitu konflik disadari dan terselesaikan, simptom tersebut tidak lagi dibutuhkan dan harus dihilangkan. Pada pendekatan ini, penanganan perilaku berfokus pada memindahkan sumber penguatan sekunder atau keuntungan sekunder yang mungkin terhubung dengan keluhan-keluhan fisik. Misalnya, sering kali menganggap individu sebagai individu yang sakit dan tidak mampu menjalankan tanggung jawab secara normal. Hal ini akan menguatkan ketergantungan individu tersebut dan berperilaku mengeluh. Terapi perilaku dapat mengajari anggota keluarga individu tersebut untuk menghargai usaha melakukan tanggung jawab dan mengacuhkan perilaku merengek dan mengeluh. Terapi perilaku juga dapat menangani pasien serta langsung dengan membantu mereka mempelajari cara yang lebih adaptif dalam menangani stres atau kecemasan. Contohnya relaksasi dan restrukturasi kognitif. Yang selanjutnya adalah contoh kasus. Apa sih maksud dari gambar tersebut? Iya, maksud gambar tersebut adalah sakit kepala sebelah atau migrain. Sakit kepala merupakan gejala dari banyak gangguan medis. Namun, ketika sakit kepala tidak disertai simptom lain, sakit kepala dapat dianggap berhubungan dengan stres. Migrain adalah gangguan neurologis yang kompleks dan dapat berlangsung selama beberapa jam atau hari. Migrain dapat menyerang semua orang, baik berupa wanita ataupun laki-laki, dalam segala usia. Sekitar 2 dari 3 kasus migrain terjadi pada wanita yang berusia 15 sampai 55 tahun. Ada ciri-ciri migrain. Yang pertama, sensasi ditusuk-tusuk atau berdenyut-denyut hanya di sebelah satu sisi kepala atau terpusat di belakang mata.
ada faktor juga pemicu serangan migrain. Yang pertama adalah stres emosional, stimulus seperti cahaya terang dan cahaya berpijar, menstruasi, deprivasi tidur, ketinggian, perubahan cuaca dan musim, serbuk sari, jenis obat-obatan tertentu, dan bahan kimia monosodium glutamat. Cara menanganinya yaitu dengan minum obat-obatan seperti aspirin, ibuprofen, dan acetaminophen yang dapat mengurangi atau menghilangi rasa sakit yang berhubungan dengan sakit kepala. Penanganan psikologis juga dapat membantu penurunan ketegangan atau sakit kepala migrain, seperti pelatihan biofeedback, relaksasi, terapi kognitif. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa subscribe,